وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Dan kamu dengan ilmumu tidak akan mungkin bisa menjadi orang yang jamil, yang indah, sebelum kamu mengamalkan ilmu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa, ya'lamu sirra wa akhfa, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, qaddara fahada, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uthi ila al-bashariyati jam'a, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala ashabihi wa man salaka sabilahu ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji kita panjatkan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini beserta dengan isinya, dan yang telah memelihara dan menjaganya. Dan salawat serta salam yang selalu tercurah kepada Nabi mulia kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebuah kemuliaan dan kesempatan yang sangat berharga, karena pada pagi Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis ilmu ini, kita kedatangan seorang ustadz yang sekaligus menjadi tamu bagi kita dan yang sekaligus akan memberikan nasihat-nasihat berharga sebagai pegangan dalam perjalanan hidup kita, yaitu Ustadz Zainal Abidin. Dan insya Allah sudah tidak asing lagi wajah beliau yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sekarang kita langsung bertatap muka dengan beliau, dan semoga kesempatan yang berharga ini dan mulia ini bisa dijadikan sebagai momen mulia bagi kita semua untuk bersama-sama lebih membekali diri dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari ilmu Allah, mempelajari hak dan kewajiban kita kepada Rabbul Alamin, dan dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tema kajian kita pada kesempatan pagi yang mulia ini adalah One Heart, yaitu keluarga, satu hati, satu langkah, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Zainal Abidin bin Syamsuddin LC. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan pengarahan sekaligus muqaddimah. Dan hari Jumat yang mulia ini, hari Jumat yang barokah ini, kita jadikan sebagai tempat waktu untuk menambah ilmu, terutama kaitannya dengan rumah tangga. Dan saya ucapkan juga ahlan wa marhaban bihudurikum. Kesibukan duniawi antum masih bisa berbagi untuk akhirat.
kesibukan kerja tidak melupakan siraman rohani yang dengan berbagai macam keduniawian kita bisa kering dan macet. Saya yakin semua yang hadir di sini rata-rata sudah berkeluarga. Dalam bahasa Indonesianya itu rumah tangga. Orang Indonesia cukup cantik memilih nama sebuah keluarga dengan istilah rumah tangga. Berarti rumah itu ada tangganya. Gitu. Dan ini bukan kebetulan, apalagi kamus yang hanya sekedar tulis. Tetapi istilah rumah tangga itu memiliki target, makna, sasaran yang sangat strategis dipilih oleh peletak bahasa. Kenapa hadirin sekalian rumah tangga itu disebut rumah tangga? Karena untuk menuju ke sana penuh dengan onak duri, tantangan, serta hal-hal yang sifatnya berbahaya. Siapa saja yang naik tangga banyak tingkah pasti kepleset. Siapa saja yang sedang ada di tangga malah jogetan pasti nyungsep. Dan bukti kita temukan banyak rumah tangga tersungkur, terkapar, pecah, kongsinya tidak sampai kepada pantai yang diinginkan. Saya lebih baik berdiri biar mengurangi kolesterol, sambil agak sedikit akrab. Saya ingin menanyakan pertanyaan yang sangat sederhana, dibuka awal dari buku ini. Judulnya apa, Pak? Menuju Rumah Tangga Bahagia. Oke, siapa yang berani unjuk tangan, saya sudah bahagia? Nah, kalau enggak berarti susah semua. Atau jangan-jangan orang frustasi semua. Siapa? Silakan. Ya. Alhamdulillah bahagia, Pak. Alhamdulillah. Oke, pertanyaan kedua. Definisikan bahagia itu ialah. Ya, silakan. Punya anak pasti bahagia. Kalau kena narkoba anaknya? Iya. Saling pengertian. Ada. Ini Masya Allah, 3 orang aja berbeda, apalagi 100 ini. Ayo silakan, nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa di sini. Yang penting dilurusin nanti. Ya, silakan. Bahagia adalah merupakan ketenangan hati, ketenangan jiwa. Orang habis ngerokok juga ngeplay tenang. Bahagia berarti. Bahagia. Ya. Versinya yang berbeda. Itu berarti nggak definitif. Ya, silakan. Saat pandangnya menenangkan hati. Yang dipandang siapa? Istri. Walaupun nggak punya duit ya. Ya. Senang yang diridhoi oleh Allah. Masya Allah, mendekati kesalahan. Oke. Iya. Iya, silakan. Alhamdulillah, Anda bahagia telah menjalankan salah satu sunnah Nabi SAW. Walaupun susah, ya? Dalam keadaannya itu kadang susah, kadang baik dan menuntut untuk konsekuensi, walaupun sampai ke Saudi mencari nafkah demi anak. Walaupun istri minta cerai gitu. Enggak ya. Oke. Ada lagi. Bahagia adalah satu HP-nya lebih yang Oke, Masya Allah.
Inilah satu hati, satu langkah. Yang kalau memang begitu, kita buka langsung di bab yang ketiga. Hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa siapapun orangnya, saya minta tenang, ya. Kalau kita sekarang bicara masalah bahagia ialah sehebat apapun problem dan permasalahan hidup mampu dihadapi dengan lapang dada, tenang hati, qanaah terhadap pemberian Allah. Yang penting halal, walaupun 5 miliar. Yang penting halal. Iya. Saya sekarang tawarin antum, mana lebih bagus, 5 juta haram, 5 miliar halal? Mana yang pilih? Itu bahagia. Yang penting halal. Oke? Yang penting halal. Dan mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Paham? Diperhatikan. Jadi orang bahagia adalah orang yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kaya siap, miskin harus. Kok nggak ada yang jawab? Kalau sehat siap, sakit juga harus. Kalau muda kuat siap. Gitu. Walaupun jadi orang tua itu nggak enak. Makanya kata sebagian ahli hikmah mengatakan, orang itu kalau 10 tahun umurnya yang dipikirkan makanannya, kalau 20 tahun yang dipikirkan kekasihnya, kalau 30 tahun yang dipikirkan syahwatnya. Makanya kenceng-kenceng poligami umur itu. Walaupun nggak nyocok, ya, nggak kuat. Kayaknya Nabi Muhammad aja udah deh. Padahal kalau ngelakonin bener juga kocar kacir. Satu aja kocar kacir, apalagi 2. Makanya siapa yang ingin pikir poligami, cara langkahnya, 1, antum konsultasi kepada orang yang sudah poligami 20 tahun minimal. Tanya, gimana Pak? Nah itu, jawabannya realistis. Jangan tanya yang baru poligami 2 bulan. Wah, pengecut. Jangan. Iya. Dan antum pikir adil. Kalau antum punya istri 3, anak masing-masing 7. Berapa jumlah? Kalau antum mau rekreasi minimal nyewa 1 bus. Kalau dapat, kalau enggak nyewa truk TNI. Itu pakai terpal. Nah itu. Oke. Jadi orang bahagia itu adalah sehebat apapun problematika yang dihadapi tetap diselesaikan dengan lapang dada, tenang hati, qanaah dengan pemberian Allah, yang penting halal walaupun 5 miliar, dan mampu beradaptasi pada setiap perubahan dan tawajuh fokus menghadap Allah dengan amal keakhiratan. Itu orang bahagia. Makanya Rasul itu walaupun berbagai macam masalah hidup itu besar dihadapin, dan Rasulullah SAW orang yang paling berat ujiannya, tapi ternyata manusia paling bahagia. Kenapa? Karena paling mampu melalui yang saya sebutkan tadi. Maka sering saya umpamakan, hidup dengan masalah, nggak mungkin hidup nggak ada masalah. Apalagi hidup rumah tangga. Siapa yang sekarang bilang saya seumur hidup berumah tangga nggak pernah punya masalah, itu ima dia bohong atau istrinya tiang listrik. Iya kan? Kalau antum mau nikah nggak punya problem tuh nikah tiang masjid atau tiang listrik, nggak pernah protes. Tapi apa iya?
Namanya hidup adalah masalah. Cuma saya sering umpamakan, hidup dengan masalah itu seperti kita pulang dengan rumah, pintunya. Kalau orang sekarang hidup nggak ingin punya masalah, itu kayak orang pulang ke rumah, pintunya terbuka terus. Nggak mungkin kan? Kalau antum pengen pulang ke rumah, pintunya terbuka terus, nanti jangan-jangan didului maling. Bagi saya nggak ada masalah mau pintu terbuka atau tertutup, yang penting aku pulang bawa kunci. Kunci masalah itulah yang harus kita kuasai, bukan tidak ingin punya masalah dalam hidup. Nah, permasalahan kita itu sering-sering bukan maunya menghadapi masalah, tetapi menghindar dari masalah. Padahal menghindar dari masalah itu kekalahan kedua. Pertama kalah, tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang keduanya mundur juga kalah. Makanya hadapin. Contoh kadang-kadang ibu-ibu atau istri-istri kita di dalam hidup itu ngadepin masalah rumah tangga selalu dipikirin aja, gak dikerjain. Ngeluh, aduh cucian numpuk, aduh. Jadi yang keluar cuman ringtone aduh. Aduh belum masak. Aduh ini perabot rumah tangga belum dibersihkan. Aduh anak belum mandi. Aduh saya belum mandi. Coba dirinya sendiri belum mandi, aduh. Siapa sing ngedusi? Oke. Kalau memang seperti itu, bab yang pertama ini kita harus dibaca ya. Bagaimana konsep menuju makna. Sekarang kita langsung ke bab ketiga aja. Ya, kedua kita lalui ketiga. Di sini ada suplemennya. Ya, di halaman pertama, ingatlah hidup hanya sekali. Bila Anda mampu mewujudkan 7 sifat, maka tubuh Anda sehat dan hati akan tentram, kehormatan terjaga dan agama Anda sempurna. Anda jangan bersedih dengan sesuatu yang telah berlalu. Ini kunci. Nggak ada manfaatnya kita itu duka nesta dengan menyesali masa lalu yang suram. Itu pertama. Yang kedua, jangan gundah dengan sesuatu yang belum terjadi. Terutama di kalangan ibu-ibu, anak baru masuk TK yang dipikirin perguruan tinggi. Coba bayangkan, apa nggak jebol? Kadang-kadang Masya Allah, Pak, gimana nanti ya? Sekarang aja anak TK sekian-sekian, gimana anak saya nanti kalau masuk Unpad, UI, padahal masuk TK belum lulus. Itu kata orang Jawa bisa keberangas. Ya, iya, cepet kuek, cepet elek, cepet bokek. Itu. Nah, disinilah laki-laki kita sebagai seorang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa harus mampu mengarahkan. Perempuan itu jangan diturutin, tapi jangan juga jangan diturutin, jangan juga Paksa. dinikah. Karena ini diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk. Pak, segala sesuatu itu kalau sudah pucuk itu kan biasanya tajam. Lihat, panah pucuknya tajam. Kalau sekarang tombak tajam, anehnya kalau sudah kaitannya dengan tulang rusuk yang paling pucuk. Ada yang pernah belajar bahasa Arab enggak? Nahwu shorof. Kalau nasab itu biasanya kan atas. Tanda-tanda nasab apa? Fathah. Tapi lucu, kalimat mu'annas, jamak mu'annas, nasabnya kasroh. Artinya perempuan itu diangkat-angkat malah jatuh. Makanya jangan ngangkat perempuan. Sehingga Rasulullah mengatakan, lan yuflihal qaumu wallau amrahum imra'atan. Tidak akan sukses seorang kaum yang menjadikan perempuan sebagai. Banyak antum yang jadi pemimpin benar-benar. Boleh merantau. Boleh kita sekarang di Jeddah, istri di Pekalongan, istri di Gresik, istri di Tegal, istri di Kebumen, tetap harus kendali kontrol. Ya, oke. Tadi Masya Allah ada jawaban. Agar kita bahagia,
Di dalam hidup rumah tangga ini suami istri harus kompak, satu hati, satu langkah. Di dalam apa? Pertama kali dalam menuntut ilmu. Nah itu bapak sekalian, antum kan nggak bisa ngajari istri langsung kan, karena di rumah. Tapi bisa. Kena angin. Oh. Gak ada sihir. Oke. Antum bisa kirim SMS. Apalagi subhanallah, ini kan duitnya pada jutaan. Beliin internet. Kirim-kiriman. Setting ada makalah, ada hasil kajian, kasih istri. Jangan antum masuk surga sendirian. Ya, istri juga perlu. Ya. Apakah kita tidak ingin masuk ke dalam firman Allah, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden itu nanti akan dihuni oleh suami istri, anak cucu dan nenek moyangnya, satu tempat, dengan syarat wa man salaha, satu amal soleh. Kalau tidak, antum, istri antum nggak soleh, antum masuk surga, neraka istri ente. Atau sebaliknya, istri antum masuk surga, antum di neraka, dikawinin sama orang. Nah kan, udah nggak bisa poligami, hilang lagi di akhirat. Tuh caranya apa? Kompak. Dan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, konsekuensi mu'asyarah bil ma'ruf, antum kewajiban ngajarin istri agama. Loh, jangan bangga antum sekarang sudah berumah tangga baik ketika antum bisa ngilimin real banyak. Oke, itu bagian. Tapi hanya real saja tidak bisa. Hanya sekarang dolar saja tidak bisa. Hanya sekarang Anda bisa membangun rumah mewah saja tidak bisa. Tapi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, itu yang paling penting. Ikhwan, saya ingin ingatkan, rumah tangga kalau antum nggak dasari agama, rugi. Apalagi sama anak. Kenapa? Karena punya anak itu banyak susahnya daripada senengnya. Percaya nggak? Kalau nggak percaya saya buktiin. Antum enaknya berapa bulan madu, berapa hari? Susah hamilnya berapa hari? Bulan-bulan. Setelah lahir baru subhanallah susah 9 bulan, senengnya cuma sehari, lahir selamat alhamdulillah. Habis itu disusahin lagi masuk TK, lulus paling wisuda TK, susahin lagi SD 6 tahun, nyariin sekolah sono sini nggak ada yang cocok, ya cocok mahal, atau kadang-kadang ini cocok baru masuk setahun mundur lagi. Selesai SD, nyariin SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, lulus paling senengnya sekali wisuda foto-fotoan. Habis itu apa? Digondok uang. Enaknya apa? Makanya punya anak itu banyak susahnya daripada senengnya. Tapi alhamdulillah kita dikasih rahmat oleh Allah, seneng disusahi anak. Kita itu kalau nggak disusahi anak nggak ada yang bahagia. Antum kesini ini kan dikerjain sama anak. Jujur. Iya. Jujur. Dikerjain. Tapi antum bahagia. Itu. Subhanallah. Buktinya nambah terus anaknya. Itu bukti kita itu senang disusahi anak. Tapi kalau antum tidak soleh, subhanallah, antum untungnya apa? Subhanallah, kita sekarang peras keringat, banting tulang untuk nyari duit anak. Pak, sekarang banyak cerita orang tua membeliin rumah anak. Tapi jarang sekali kita bisa hitung jari anak membeliin rumah orang tua. Pernah? Bisa dihitung jari, jarinya jari bebek lah. Itu kan cuma 3. Itu kan gitu. Loh, kalau antum targetnya salah, rugi. Target kita Rabbana hablana min azwajina
وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Itu target punya anak. Kalau antum tidak bisa mencetak anak itu muttaqin, rugi ya ikhwan. Wallahi rugi. Coba bayangkan sekarang anak itu dari mulai hamil sampai gede nyusai. Nyenenginya jarang-jarang. Seneng sesekali, susahnya berkali. Loh, iya, loh sekarang kalau nggak solihah, subhanallah. Makanya kata Rasulullah, al-waladu mabkhalatun majbanatun mahzanatun. Anak itu bikin susah orang tua, bikin bodoh orang tua, bikin pengecut orang tua, bikin sedih orang tua. Gimana bentuknya bikin bodoh? Mau ngaji, anak nangis, anak ini nggak jadi. Bodoh kan? Bakhil, mau infak, waduh inget anak nih sekolah ini nih, nggak jadi, bakhil. Iya. Kenapa? Karena perhitungan anak. Bahkan orang tua kalau sudah untuk anaknya mau narik duit di dompet berapa saja siap. Tapi kalau infak ke masjid, Masya Allah, dicomot paling gambar pedang pati murah. Nah itu, itu bed paling favorit di masjid Pak. Oh paling banyak. Itu kotak 10 dibuka semua pedang kabeh. Gitu kan gitu. Iya. Makanya di sini kalau infak caranya, ilmu infak, cabut duit paling gede di dompet. Kalau memang nggak tahan dulu yang gede-gede, dilatih. Kalau uang Indonesia mau taklim dimasukin dulu yang paling gede 5.000. Cabut, alhamdulillah lancar. Nanti taklim lagi ditingkatin yang paling gede 10.000. Cabut, alhamdulillah kena. Nah, berarti taklim tingkatin lagi yang masuk 20.000. Cabut, licin. Gak kena Pak, licin banget. Udah, Jumat depan cabut kena. Tingkatin lagi 50.000. Cabut koyok linggis. Walau gak kena Pak. Ya udah. Iya, harus seperti itu. Anak bikin bakil. Nah selanjutnya, jangan sampai antum terus ngeles gara-gara anak, gara-gara keluarga, malas cari ilmu. Apalagi di sini kesempatan, alhamdulillah waktu ada. Kapan? Antum tahu nggak? Mau ngajak di sini kan tahu-tahu 10 tahun nggak terasa. Pulang-pulang, ya Allah, lupa saya ubanan. Kok bentuk saya sudah begini? Dan umur kita kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuz dzalika. Umur umatku itu antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Coba bayangkan kalau sekarang antum sekarang rata-rata ini umur 60-an ya. Ini muka-mukanya. Ini jangan-jangan boros muka irit umur. Ya. Jadi kadang-kadang ada umurnya Masya Allah baru 35, mukanya 53. Itu kan, subhanallah. Itu. Nah, kalau antum sekarang umur sudah 60, kalau dikasih Allah jatah 70, berarti kurang 2 kali pilkada. Bentar. Lah kalau antum tadi itu kan, kata ulama tadi, umur 10 tahun yang dipikirkan makanannya, umur 20 tahun yang dipikirkan kekasihnya, umur 30 tahun yang dipikirkan syahwatnya, umur 40 tahun yang dipikirkan ambisinya, umur 50 tahun yang dipikirkan hartanya. Makanya orang kalau udah umur 50, wah tanah saya yang dulu itu Mbak, di Jonggol itu dulu saya beli tugas ketika di Kalimantan itu. Yang di sana rumah saya itu dulu saya beli ketika saya di Surabaya. Ngitung itu rumahnya ininya. Nah kalau sudah umur 60 yang dipikirkan penyakit. Aduh, bengkak ya. Aduh ini asam urat Mas. Wah ini rematik Mas. Itu. Nah, antum nanti kalau alhamdulillah kan sekarang duduk enak, berdiri enak. Manfaatkan untuk ibadah untuk antum. Karena kalau kita lewat, subhanallah, apalagi umur. Kata sang penyair,
Tazawwad bituqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekalah kamu dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin gak umurmu sampai pagi. Gak ada. Mati gak pakai formulir, cabut nyawa gak pakai pendaftaran. Iya kan? Wa kam min salimin mata bi ghairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min sakimin asyahinan minad dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakit tidak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan wa qad nushijat akfanu wa wala yadri, berapa banyak pemuda yang pagi sore bergas waras sihat wal afiat, kain kafannya sudah digunting-gunting dia nggak tahu. Tuh. Selanjutnya. Tuh. Satu hati. Sebentar. Nah, selanjutnya menumbuhkan ketaatan. Dalam menegakkan kepemimpinan yang tadi sudah kita singgung juga, langsung aja di dalam menumbuhkan ketaatan. Jadi di samping istri itu kita harus arahkan, kita bimbing untuk menghargai ketaatan kepada suami, ketaatan kepada Allah, Rasul, kemudian suami, yang akan menumbuhkan kepemimpinan yang kuat. Ya, kita harus juga berikan suatu cara-caranya, kiat-kiatnya. Jangan dibiarkan istri itu ngangkangi suami. Dalam konteks sekarang ngatur, ya. Kalau antum sekarang diatur perempuan, hancur, ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, ini ikhwas sekalian. Di dalam masalah kepemimpinan, ini kuncinya kita harus berani bertindak, melangkah. Ya. Kita sekarang ini harus berani mengatakan tidak ketika di dalam hal-hal yang sudah ambang batas, ya. Karena laki-laki itu punya suatu hal yang paling sensitif, yang suka dibicarakan oleh emak-emaknya, istri-istrinya, yaitu masalah rumah tangga, ini keluarganya. Makanya laki itu sangat sulit untuk menerima, satu, direndahkan profesinya, kedua, direndahkan keluarganya, ketiganya yang tidak kalah pentingnya, direndahkan apa? Betul. Itu. Iya, kebolehannya. Jadi nggak usah dilanjutin, Pak. Iya. Jadi tiga itu, makanya siapapun sekarang laki-laki yang sudah dapat itu dari istrinya, nggak mungkin kemana-mana, gitu kan gitu. Nah, tapi di sana juga ada rahasia perempuan yang harus antum ketahui. Yang pertama, perempuan itu paling doyan ngomong. Makanya antum jangan aneh kalau nongkrong-nongkrong, gosip, ngumpul itu banyak di kalangan perempuan daripada laki. Itu. Bahkan majelis gosip itu ada kelompok si jangkung itu membicarakan khusus gaji-gaji tetangganya, sampai ada perempuan hafal daftar gaji tetangga. Ada majelis khusus untuk gosip suami-suami mau nikah lagi. Ada lagi gosip untuk masalah-masalah kaitannya dengan semua lengkap. Makanya rata-rata kalau tengkar, ayel-ayelanya, biasanya suami itu kalau punya masalah diem dulu baru ngomong, dan perempuan itu biasanya ngomong dulu baru diem. Sehingga kalau tengkar, katanya suami istri, laki ngomong kok diem aja kayak patung, gitu kan gitu. Ngomong dong mas, gitu kan. Katanya si laki-laki, lo cerewet banget, ngomong aja kayak ikan mujair lo, betet, itu kan gitu. Yang di sini, akhirnya di sini perlu dicari titik tengahnya. Iya, kayak memang watak. Karena perempuan itu kalau sudah ngomong puas, baru nanti nangis, kan gitu. Kalau laki-laki itu diemnya puas, wah puas banget kalau diem. Itu. Nah di sini nanti di belakangnya ada badai pasti berlalu. Ada 7 racun rumah tangga yang kita tidak bisa mengendalikan, hancur. 7 itu belakang nanti insya Allah.
Selanjutnya hadirin sekalian, di sini di dalam masalah ciri wanita, ya, yang kedua tadi, wanita itu lebih condong the have daripada sekarang saya itu punya siapa. Saya punya apa lebih menonjol daripada punya siapa. Tapi kalau laki-laki tidak, lebih menonjol aku punya siapa daripada punya apa. Sehingga kalau di sini perempuan ditawari, Mas, Mbak, ini ada laki-laki ganteng, tinggi, mancung, putih, nganggur. Pilih ya Mbak, dengan rumah, Mercy, berlian, emas, mana yang dipilih? Nah, itu. Tapi kalau laki-laki, yang dipilih perempuannya. Makanya banyak laki-laki rela kehilangan uang untuk perempuan, tapi perempuan rela kehilangan laki untuk uang. Itu watak. Itu. Iya. Nah, di sini rahasianya, Pak. Kenapa di surga itu yang dimotivasi oleh Allah bidadari? Kenapa nggak bidadara? Padahal semua dapat pasangan. Alasannya tadi, perempuan ditarik pakai harta kekayaan, laki-laki ditarik pakai perempuan. Itu. Dengan demikian kita lihat fakta. Makanya perempuan itu kalau nikah yang dicari bukan gantengnya. Buktinya banyak yang ganteng gak laku-laku. Yang paling utama buat laki-laki perempuan adalah kepribadian. Mobil pribadi, rumah pribadi, itu yang dicari. Itu soal nomor ini ganteng ini, nomor sekian itu sinetron. Sinetron. Makanya tidak aneh ada perempuan dapat 71, tapi jarang laki-laki mau nikah 71. 17 dapat 71, perempuan banyak. Tapi kalau laki-laki 17 dapat 71, ada? Ngapain? Nggak jarang untuk cari hartanya, gitu. Oleh karena itu di sini watak. Dan biasanya perempuan itu paling senang ngumpul-ngumpul, itu. Terus nomor keempatnya, perempuan itu paling sensitif perasaannya. Makanya kalau tengkar sama suaminya, kamu laki nggak punya perasaan sih, gitu. Perasaan dong Mas, gitu. Katanya si lakinya, kamu perasaan aja dipakai, akal dong. Yang laki banyak akalnya, yang perempuan banyak gitu. Ribet kan? Oke. Sekarang menjaga rahasia amanah. Nah ini Pak, rumah tangga itu tidak lepas dari rahasia. Rahasia itu ada dua macam. Rahasia hubungan intim itu haram diceritakan. Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah ada orang ngobrol-ngobrol tentang hubungan intim. Rasul katakan apa? Dzaka syaitanun, ya, laqiya syaitana faghasyaha fit tariqi wan nasu yanzuruna ilaiha. Itu setan laki ketemu setan perempuan, dia gauli di tengah jalan, dilihat orang. Soal masalah hubungan intim, bicara suami istri untuk cari jalan keluarnya boleh, tapi jangan diceritakan keluar. Itu nggak boleh. Terus kemudian yang kedua adalah rahasia rumah tangga secara umum. Entah itu pendidikan anak, entah itu rumah kaitannya dengan keuangan, termasuk suami sedang tidak mendapatkan kerja. Ini jangan juga saling bongkar-membongkar. Yang suami lapor ke keluarganya, yang istri juga lapor ke keluarganya, hancur. Harus dipertimbangkan kalau bisa. Saya sering begini, rumah tangga itu kayak permainan bola. Siapapun sekarang penonton, walaupun mertua, walaupun orang tua. Namanya penonton, jangan sekali-kali nendang bola. Boleh komentar, boleh ngomong, tapi pemainnya saya sama istri saya. Itu. Kadang, nah di dalam badai rumah tangga itu diantaranya adalah campur tangan pihak luar. Ya, diantaranya biar luar. Entah mertuanya, pamannya, adiknya, temannya. Ini nggak bagus. Contoh aja dengan sekalian masalah memilih rumah atas usulan orang tuanya.
sampai perabot rumah tangga, dari mulai kursi, kulkas, semuanya bukan idenya. Temannya datang ngeritik kulkasnya ganti, temannya datang lagi ngeritik kursinya ganti, magic chair dikritik ganti semuanya. Jadi nggak punya ide, jangan. Ini harus diperhatikan. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya masalah kesederhanaan. Nah ini Pak, hidup tidak ada yang paling nikmat kecuali sederhana. Di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan salasun munjiat, ada 3 perkara yang menyelamatkan manusia. Di antaranya adalah al-qasdu fil ghina wal faqri, yaitu bersikap sederhana dalam keadaan kaya dan miskin. Artinya Pak, dalam hidup ini dulukan kebutuhan daripada keinginan. Kalau keinginan nggak ada batasnya, pengennya sih setiap bulan ganti-ganti apa namanya HP, ganti-ganti mobil, ganti-ganti istri, kurang ajar kan gitu. Keinginan, tapi apakah cocok dengan kebutuhan kita? Belum tentu. Contoh aja, orang gaya-gaya kita, saya juga, ngapain beli HP sampai juta-jutaan? Bagi saya, mana bisa? Saya beli HP, Masya Allah, fungsinya bagus, tapi murah. 800.000 Samsung, kartunya 2, Masya Allah. Iya, 1 untuk istri pertama, nah, efektif kan? Kalau punya istri 2, gitu kan. Terus kemudian kita paling banter apa Pak? Menggunakan telepon, SMS, foto-fotoan, gitu aja. Nggak ada lagi. Untuk apa? Nah itu, kadang-kadang kita itu mengikuti gaya daripada pola. Ini yang penting. Dalam masalah kesederhanaan kita harus mendahulukan pola daripada gaya. Contoh saja, pola hidup saya untuk masalah rumah, cukup 3 kamar, kenapa harus bikin 7 kamar? Kalau masalah pakaian, saya cukup 5, kenapa harus 10? Kadang Masya Allah, apalagi ibu-ibu itu, gayanya pakaiannya nyetel, baju sama sandal, pink-pink semua, biru-biru semuanya. Dan bahkan sampai ada di antara perempuan itu punya 25 sandal. Sandal takziah sendiri, undangan sendiri, arisan sendiri, ngumpul keluarga sendiri. Lah apa nggak benyok suaminya? Nah, sederhana. Contoh aja sekarang, saya beli ini butuh nggak? Saya beli baju ini butuh nggak? Butuh. Jangan ingin. Kalau keinginan tidak ada batasnya, kebutuhan ada batasnya. Gitu. Apalagi sudah biasa hidup gayanya gaya ngutang. Subhanallah, kredit. Suami istri kompak. Sampai udungnya kredit, jilbabnya kredit, sepatu kredit, perabot rumah tangga capek kredit kabeh. Akhirnya pas setiap 2 hari tagih kredit. Capek. Mendingan sekarang kita nggak punya utang, ya. Hidup bebas, enak, tenang, daripada punya utang tapi kenapa-kenapa. Itu. Utang itu jangan dibikin hobi, Pak. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu tergadai oleh utangnya sampai dibayar. Apalagi gaya-gaya mental ngutang itu. Antum tahu nggak kendaraan Metro Mini di Jakarta itu? Persis itu. Manajemen ngutang. Giliran cari utangan, Masya Allah, kayak naiki penumpang. Awas Bu, kepleset, hati-hati Bu. Tapi giliran balikin, kayak turun di gelandang. Itu kaki masih 1 di atas, gitu aja. Salahnya sih Bu, kenapa nggak cepet-cepet Bu? Gitu kan, turun dong, gitu kan gitu. Giliran ngutang, wah datangnya kayak kucing kan. Pak, saya datang untuk silaturahmi ini. Giliran balik ngilang, gitu. Jangan. Nah, sekarang ada suatu hal yang terakhir, masalah harta. Iya, soal masalah harta ini, bagaimana kita itu mengelola harta. Satu hati satu langkah dalam mencetak anak. Dulu tadi anak sudah kita bahas. Intinya gini Pak, anak kita ini titipan dari Allah, amanah, ya. Kalau soleh, Masya Allah,
Subhanallah, dunia akhirat bahagianya. Sehingga Rasulullah mengatakan la yada' ahadukum talabal walad. Jangan di antara kalian itu enggak senang punya anak. Fa innahu idza mata wa laysa lahu waladun inqata ismuhu. Jika di antara kalian mati enggak punya anak, putus nama besarnya, putus segala-galanya. Dan subhanallah, kalau baik semua, antum umpamanya punya anak 15, doa semuanya minimal kabul 5 tembus kan, minimal 5. Kalau antum sekarang ini hari raya punya anak 15, ngasih sarung satu 15 sarung, belum baju kukunya 15, sandalnya 15, emaknya kodongnya 15, jilbabnya 15, buka toko busana bisa. Jadi modal. Iya, subhanallah. Antum keliling ke anak-anak di Jakarta 7 semua, sejuta, 7 juta. Masya Allah. Harusnya pergi itu kan habis uang. Kalau anak banyak, pulang malah nambah duit. Itu faedah. Jadi nggak ada ruginya orang itu punya anak, cuma dididik. Waladin sholihin yad'ulah. Nah, sekarang hadirin sekalian, kita buka di bukunya tentang masalah kaitannya dengan ini hal harta. Harta itu ada 3 macam. Harta yang milik suami kalau dipegang istrinya, harta milik sendiri. Nah, harta suami di tangan istri itu juga ada 3 jenis. Ada harta suami yang halal diambil istri walaupun tidak izin. Ini harta-harta suami yang suaminya pelit, nggak ngasih belanja. Itu. Makanya antum jangan pelit. Kasih porsi. A'tikul ladzi haqqin haqqoba. Orang pelit itu nggak disenengin siapa aja, termasuk nggak disenengi Allah dan Rasulnya, manusia. Kucing aja nggak seneng kok, Pak. Iya. Tuh, makan ditungguin, Pak, tulang aja nggak nyisa, kata kucing. Kurang ajar. Itu marah-marah itu sebetulnya. Cuma kucing nggak ngerti kalau sudah ada teknologi presto, tulang aja remek. Nah, sekarang baru tahu kucing-kucing itu kan. Jarang kan orang makan ditunggu kucing, karena paling banter di presto nanti. Nah, hadirin sekalian, kaitannya harta yang kedua adalah harta yang sederhana dan itu secara naluri serta adat normal. Kalau seandainya istri ambil, suami nggak marah. Itu harta-harta yang murah ringan. Contoh, sekarang ngasih tetangga sisa makanan, itu nggak harus izin suami, ya. Harta-harta yang ringan, biasanya dari mana pepergian oleh-oleh dikasihkan boleh. Nah, yang ketiga adalah yang harta bila dikasihkan tanpa izin, maka istri harus mengganti separuhnya, yaitu harta mahal. Umpamanya adiknya datang ke rumahnya, tahu-tahu dikasih emas 20 gram, nggak boleh itu. Tapi kalau diperhatikan, anak siapapun, kata Rasulullah SAW, anta wa maluka li abika, kamu, diri kamu dan harta kamu milik bapak kamu. Dengan demikian, siapa saja yang hartanya diambil orang tua nggak boleh dituduh nyolong. Umpamanya datang ke rumah antum, ambil sepatu, bapak nyolong sepatu saya, jangan, itu halal. Parah ini bapak, dengan gitu. Itu. Antum bawa celana, nggak halal. Jangankan celana antum, sepatu antum diambil orang tua antum, halal. Karena apa? Anta wa maluka li abika. Sekarang kaitannya dengan sebentar, Pak. Ini rumahku, taman surat ini, taman surgaku. Ya ikhwan, saya ingin sebutkan ringan saja bab keempat, bagaimana kita itu membentuk rumah tangga kita itu sakinah, mawaddah warahmah. Jauhi suasana kisruh, ini yang paling sering. Dan anehnya, Pak, kisruh itu kadang-kadang dipicu masalah ringan, masalah kunci. Iya, kunci letak di mana? Oh, marah-marah sama istrinya. Kunci diletakin dong di tempatnya. Mana sekarang ini? Ternyata di sini. Marah-marah.
Kuncinya di mana? Itu kan, subhanallah. Itu biasanya kacamata, dompet, mau kerja lagi, dompetnya kemana? Tentu dimasukin anaknya ke tong sampahnya. Subhanallah. Hal-hal yang kecil. Ternyata Pak, masalah rumah tangga itu berangkat dari hal yang sepele. Ya, contoh saja ada perceraian karena suaminya jarang gosok gigi. Loh kan gitu. Iya, udah gitu merokok. Subhanallah. Padahal kalau sudah perokok itu kan mulutnya seperti asbak rokok. Ketika mencium istri kayak ditampar asbak rokok. Nah itu kan gitu. Makanya rata-rata ibu-ibu seneng nggak punya suami perokok? Nggak seneng Pak Ustadz. Terus ngapain ibu? Ya kepaksa Pak Ustadz. Nggak ada lagi. Itu. Makanya dihentikan. Karena merokok itu nggak sehat. Cuman dimanapun, terutama di negeri kita, subhanallah, perokok itu anjir. Ya, Indonesia menjadi surga nirwana buat kaum perokok. Siksa kubur hidup itu nggak tertahankan buat orang yang tidak merokok. Di sawah ladang orang merokok, ya, petani sedang panen merokok, pemetik cengkeh sedang memetik merokok, bahkan prajurit duduk nongkrong merokok. Memang Indonesia itu menjadi jannatun na'im buat kaum perokok. Siksa kubur hidup-hidup tak tertahankan buat orang yang tidak merokok. Orang beli obat di apotek antrian merokok. Kabarnya dokternya pun merokok. Ya. Bapak Kiai yang sedang bahsul masail menentukan awal akhir Ramadan, bukan ahlul hisab falak, tapi ahlul hisab rokok. Makanya bulannya nggak pernah kena. Lain lihat bulan sambil ngerokok. Pak Yai, gimana Pak? Sudah ketahuan bulannya? Waduh, belum itu. Waduh, ketutupan asap Pak Yai. Makanya di Indonesia itu kebanyakan ahlul hisab warro'iyah, rokok payah. Anak-anak SMP yang datang ke perpustakaan kecamatan, kalau ada perpustakaannya yang ditanyakan buku tuntunan tata cara merokok. Bapak Kosir yang sedang mengendarai andong di Jogja merokok, kabarnya kudanya pun minta diajari merokok. Kemarin saya jalan-jalan ke Bandung itu kan ada ketek Sarimin itu Pak, ngerokok. Ngerokok ketek itu. Saya suruh syuting sama itu, Pak tolong ngerokok, Masya Allah gitu. Di dalam babi Pak mengandung 19 bahaya diharamkan. Di dalam khomer mengandung 17 racun diharamkan. Di dalam rokok mengandung 4.000 racun kimia. Enaknya diapakan? Nah, dibakar katanya. Rokok itu dibakar. Itu. Saya pernah ceramah di Qatar itu, habis ceramah begini. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah mengurangi rokok. Dari kotaknya kurang 2. Ngeledek gitu. Katanya kurang 2 dari kotaknya. Subhanallah. Saya pernah ceramah di khutbah itu, habis khutbah sebenarnya saya sindir kecil aja tentang rokok. Habis itu ada jamaah langsung rokok diserambi habis sholat. Ngedek gitu. Anak keluar ditiupin saya. Ya Allah. Iya jamaah. Iya. Oke. Nah, kisruh rumah tangga itu wajar. Tapi bagaimana adab kita menyelesaikan? Kalau adab kita bagus, maka selesai dengan baik. Kalau adab tidak, maka akan terjadi. Makanya masalah itu berubah bisa menjadi bumbu rumah tangga, tapi bisa menjadi racun. Etika penyelesaiannya aja. Contoh saja kecil, masalah mudik. Gara-gara mudik aja ada orang yang mau cerai loh Pak. Iya. Dulu-duluan mau ke rumah bapak saya dulu apa kamu dulu? Itu aja lah. Akhirnya nggak jadi mudik. Milihkan anak sekolah aja. Emaknya maunya masuk pesantren, bapaknya nggak mau. Pokoknya anak saya mau masuk sekolah umum. Kalau enggak, saya nggak mau biayai.
Katanya istri saya, kok begitu sih Mas? Kamu kan bapaknya. Itu. Udah, kamu kalau ngeyel sekarang terserah. Mau disekolahin bodoh kayak kamu. Nah, nanti kayak kamu kan. Mas, jangan sembarangan dong Mas. Emang saya goblok kan Mas? Ya, anak ini kan bodoh karena kamu. Nah, kan. Wah, suaminya marah. Jangan sembarangan ya, bodoh-bodohin saya. Anak-anak kamu ini kalau nggak salah, mbahnya itu tuh, mbahnya itu nggak pernah. Bapak kamu itu kan nggak ada yang sekolah. Bapaknya kena, subhanallah. Nggak jadi bahas sekolah anak, jadi tengkar sekeluarga. Mbahnya ngapain dibawa gitu deh. Ini dibawa semua antum. Itu. Masalah seperti ini. Contoh aja, ada laki-laki yang masya Allah sama istrinya. Aduh, Pak Ustaz, kenapa? Saya ini, mau cerai aja Ustaz. Loh, kenapa? Istri saya itu subhanallah Pak Ustaz. Sekarang ini pelayanannya nol, dandanya nggak pernah. Saya pulang, coba bayangkan Pak Ustaz. Saya pulang, saya cium tangannya, bau PPO. Gitu. Mason, kanan kiri, masya Allah jilbabnya umbelan. Ini bojoku mau ngilang gitu. Coba, gitu. Nah ini masalah-masalah sepele kan dandan. Kadang-kadang semua istri juga punya alasan, wah Pak, saya ini kan nggak punya waktu, anak banyak ini. Padahal hal-hal itu seperti itu, dandan nggak butuh waktu dan nggak butuh duit banyak. Yang penting deket-deket air aja. Ngatur waktu suami kapan pulang. Begitu juga laki-laki. Jangan sekarang ini sudah pernikahan berlalu lama, nggak perlu dandan. Tampil bagus, tampil ini, itu penting. Contoh saja, ada laki-laki juga, subhanallah ketika menikah, wah sebelum nikah hadiah lancar datang. Setelah berjalan lama, nggak menghadiahkan sesuatu ke istrinya, nggak pernah. Padahal itu perekat, tahadu tahabu. Begitu juga dandan. Kadang-kadang ada sebagian laki-laki, masya Allah, dibiarin pakaiannya nggak pernah ganti, celananya ngepir kayak sobeker. Gimana tuh Mas? Gitu loh. Dandan itu. Kalau pakaian sedikit tapi diganti-ganti, itu cenderung enak gitu loh. Kadang-kadang ngaji putih aja. Akhirnya jarak 50 meter udah ketahuan. Itu paling Mas Abdurrahman. Kok tahu Mas? Itu pakainya putih. Gitu. Kapal. Itu. Disinilah hal sepele kan. Masalah kebersihan. Contoh saja sekarang untuk tampil wangi. Kan nggak harus jutaan. Beli aja 5 real kan. Kosong. Itu. Gitu. Kadang subhanallah udah nggak mandi. Baunya asya Allah. Sikatan enggak gitu loh. Itu. Jadi di sini kan menyebabkan rumah tangga itu tidak harmonis ini ya. Selanjutnya hadirin sekalian yang juga harus kita perhatikan adalah hal-hal yang sifatnya turuti kemauan istri-istri antum yang tidak melanggar syariat. Kita itu harus banyak ngalah lah gitu loh. Sama istri itu jangan apa aja kecil besar harus enggak ngotot ya. Tidak. Ada saat-saatnya ngalah untuk menang. Apalagi perempuan yang sifatnya lemah ya. Terus kemudian hal-hal yang terkait dengan ini juga usahakan ranjangmu tetap bergairah. Nah ini loh, itu ini penting ya. Ini kayaknya sudah lama tertahan. Kalau ini kayaknya diperpanjang repot. Saya tahu diri aja lah. Nggak dilanjutin ya. Oke. Pahami perasaan istri antum, terutama saat hamil, terutama dia saat ada tekanan-tekanan ya. Biasanya kadang-kadang suami istri itu pengen punya pegangan uang. Entah alasannya untuk ya silaturahmi dengan keluarganya. Antum jangan sekarang ditutup semua. Akhirnya apa? Dia nanti akan terlatih secara alami untuk mindah duit dari dompet antum ke tempat lain tanpa izin. Tapi saya nggak mau nyolong enggak. Mindah duit. Gitu loh. Dari dompet ke tempat lain. Nah itu antum perhatikan.
Terus kemudian kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya keluh kesah. Sekali-kali kita mengadakan free talking, itu kan penting, artinya ngomong. Nah, di sini ada komunikasi di belakang. Di antara penyebab rumah tangga, badai rumah tangga adalah komunikasi macet. Nah, di antara jenis komunikasi, kadang-kadang komunikasi emosional. Wah, marah-marah aja. Ada komunikasi cuek, ya, diajak ngomong sama istrinya, ambil nonton bola. Mas, bulan depan jadi nggak mas jalan-jalan? Ya terserah kamu. Mas, ini serius mas? Ya saya juga serius. Oh, masuk. Ini apa-apaan Pak? Rasul itu kalau bicara berhadapan-hadapan, ngomong yang enak. Terus kemudian jauhi juga komunikasi balas dendam. Apa itu balas dendam? Cari salahnya terus. Aduh, kali ini anak bisa kalah. Awas nanti. Subhanallah. Sama istrinya ancam-ancaman. Awas nanti ada kesempatan kamu saya serang dengan ini. Gitu. Ini nggak bagus. Sehingga dari sekalian model-model rumah tangga itu ada kayak model rumah tangga gaya pasar yang dibahas cuma duit dan duit. Ada rumah tangga kayak sasana petinju, tengkar dan tonjok-tonjokan. Ada rumah tangga yang sekarang ini gayanya sekolah, yang minta menang gurunya terus. Itu muridnya nggak pernah bener. Itu ini juga begitu, suaminya aja. Istri antum juga manusia yang punya posisi untuk bisa benar, bisa apa? Terhormat. Dan kita di dalam hidup itu kan ingin cari apa? Satu, kehormatan. Istri dihormati, masya Allah, apalagi plus disayang. Suami juga begitu, dihormati, dihargai, masya Allah. Saling menghargai, saling menyayangi, itulah modal utama. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah terimalah pasangan antum apa adanya. Ini penting. Kita sebagai seorang yang sudah berumah tangga, kadang-kadang berjalannya waktu, rutinitas monoton, sudah mulai ada kebosanan. Itu biasa. Sehingga kurang bisa menerima suaminya atau istrinya bagi ini. Apalagi dulu ada kekecewaan atau setengah kepaksa menikah. Nah, itu diungkit-ungkit terus. Kelas sama suaminya, Mas, jangan begitu dong Mas. Saya kan punya harga diri. Kalau jantan ceraikan saya Mas. Saya Mas dulu kalau nggak dapat kamu Mas, dapat camat tahu nggak? Camat apa deh? Calon mati. Itu kan gitu. Wah, akhirnya datang gitu. Terima apa adanya. Jangan tuntut yang seharusnya. Contoh ada istri, suami juga, waduh. Pak, sudah anaknya 6. Pak, terus terang Pak, sekarang saya nggak ada rasa sama istri saya Pak. Ente sekarang udah punya anak 6 baru ngomong nggak ada rasa. Kemarin rasa apa lo? Itu kan gitu. Ya kemarin gitu. Dulu rasa durian, sekarang nggak ada. Gitu. Rasa pelem kecut gitu. Ini dicari solusinya. Jangan nuntut yang seharusnya. Seharusnya itu istri saya begini. Nggak ada Mas. Yang ada di dalam mimpi. Semua kalau bisa suami menerima istri apa adanya, istri menerima suami apa adanya, insya Allah jalan. Contoh sekarang ada hal yang sifatnya terjadi jatuh ekonomi, ya sudah mulai. Saya banyak karena ngarang buku-buku yang kaitan rumah tangga, yang paling dulu cukup mendapatkan tanggapan adalah judul Saat Istri Berkata Kalau Jantan Ceraikan Aku. Itu judul buku. Itu kasus-kasus banyak, terutama kaitannya dengan soal harta. Baru saja juga, subhanallah ya, tahu-tahu ditinggal pergi, dikirimi surat gugat cerai karena suaminya jatuh. Kan dulu hebat, mengikuti multi level marketing, wah segalanya ada, ternyata tahu bahwa itu nggak benar, langsung mundur, jatuhlah miskin. Ini namanya suami berjaya dipuja, suami sekarang melarat, ditinggal, ditendang, dihina. Jangan begitu. Kalau prinsip nikah di dalam Islam itu kan gini Pak, nikahlah kamu kalau miskin biar kaya, ya kan gitu.
Nah sekarang sudah nikah, miskin kok malah cerai. Harusnya dilanjutin dong, gitu loh. Dan harta itu kan nggak segala-galanya, cuman orang terobsesi aja. Makanya kata Rasulullah mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam mengatakan hartaku, hartaku, hartaku. Walaysa laka minal mal illa ma akalta faqad afnaita wa ma labista faqad ablaita wa ma tasaddaqta faqad abqaita. Sebetulnya kamu itu memiliki harta cuma 3. Yang kamu makan suatu ketika jadi kotoran, yang kamu pakai suatu ketika lecek, yang sekarang kamu sodakokan jadi simpenan. Yang lainnya itu semu, Pak. Saya punya tanah 20 hektar di Sentul, dipakai? Kalau mati dipakai semua? Ngapain 20 hektar dikubur? Itu mubazir, kasih ahli warisnya. Apa pakaian juga nggak mungkin sekaligus kita pakai 6 pakaian malah sumpek. Iya, cuman 3. Kalau memang begitu, nomor 1 utama adalah pembinaan. Rata-rata istri suami itu terjadi permasalahan karena pembinaan rohaninya itu kurang. Nanti jatuh-jatuh ketika ada masalah keduniaan itu ketahuannya. Maka di sini yang paling terpenting bagaimana kita itu bisa menerima apa adanya, jangan nuntut yang seharusnya. Istri saya sudah mulai jelek, ya memang betul tua kok. Ya sudah terima apa adanya. Ya namanya orang tua itu punya watak. Lihat tampang kita, pelan-pelan sudah mulai menua bak jerut purut. Kulit kita sudah mulai pelan-pelan keriput. Dan kekuatan kita juga menyusut, dan sebentar lagi kita akan dijemput oleh malakul maut dan akhirnya dikubur di padang rumput. Nggak tahu untuk berapa lama. Makan semut. Iya. Luruskan sikap terhadap keluarga istri antum. Ya ini hal-hal yang sifatnya tentang keluarga. Biarkan sesekali istri antum kunjungan ke keluarganya, nengok silaturahmi. Kalau rumahnya harus safar, antum antri. Jangan sekarang ini serba kaku, dilarang, dibatasi, kaku, dilarang. Nggak bagus. Ya, ini soal masalah kaitannya. Nah, terus hormatilah tetanggamu. Ini sama tetangga juga yang baik. Terus gini Pak, kalau muliakan tamu, suami, terus, nah cukup. Ini membuat suami kangen rumah ini nggak penting untuk antum. Ini harusnya ibu-ibu. Nah sekarang untuk antum sekarang, nih lihat bab sebentar Pak. Nah ini suami paling disayang istri. Nah ini bab ke-6 dibuka. Antum semuanya pengen hidup ini insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Dan selamanya apapun yang terjadi naik turun tetap kita harus bersatu sampai ke bahtera pantai. Ya. Dan solusinya saya ingin kasih, wujudkan kerjasama dengan istri antum. Ya. Saat istri antum mulai lemah, antum yang kuat, antum yang nanting, nasihatin. Begitu juga ketika antum lemah, ya ikhwan, jangan meremehkan istri. Banyak orang-orang besar itu mendapatkan solusi dari permasalahan hidup karena istri. Lihat Rasulullah sendiri. Pada saat dia mendapatkan masalah besar, sulh Hudaybiyah, yang antum bisa tahu di sini Hudaybiyah. Siapa yang menguatkan? Ummu Salamah. Itu. Dan kita itu kadang-kadang kita monoton dalam hidup itu, Pak. Terjadi rutinitas yang kaku, maka sekali-kali harus ada nostalgia. Contoh aja, antum apalagi pulang, sekali-kali kalau dulu hidup di Jakarta, pernah jalan-jalan dari kampung Melayu, Grogol, naik bus, ulangi lagi sekali-kali, nggak apa-apa. Apalagi dulu pernah dicopet. Nah, ternyata diulangi dicopet lagi. Subhanallah, asik. Kita turun ke mall, walaupun beli es krim atau jalan-jalan bareng kalau memang nggak perlu uang, keliling aja taman 15 kali capek juga. Nah, pulang beli bakso bareng sekali-kali. Atau kita berduaan. Kalau ada sudah masalah pelik, intinya terkunci. Sekarang anak titipin mertua sebentar, antum berduaan cari tempat.
Kalau di Jawa Tengah Tawangmangu, kalau ini di Puncak, di sana kita coba bikin formulir permasalahan. Kasihkan ke istri antum satu. Apa yang kamu inginkan dari saya? Kasih ke istri. Satu lagi, apa yang kamu inginkan dari saya? Kasih ke suami. Tulis. Mas, saya ingin dari kamu satu. Jangan nikah lagi, Mas. Ya, karena saya nggak sanggup Mas di poligami. Dua, kalau sekarang belanja, jangan terus seret pelit terus, Mas. Kalau begini saya nggak tahan. 3, 4, 5, 6. Nah, antum ambil dari istri, istri ambil suami. Baca, Masya Allah. Memang selama ini benar nih saya ini. Ini selama ini saya terlalu egois. Ini benar semua. Yang sono juga baca, benar juga ya. Dek, kalau saya ingin dari kamu satu, diajak poligami jangan ngeyel. Loh, ini perlu ini melarang, ini minta. Nah, di sini duduk. Dek, gini loh, Dek. Nggak ngomong kompromi. Jadi kalau antum mau nikah, jangan stres-stres. Dan antum jangan sembunyi-sembunyi. Terus terang. Jangan sekarang pakai ala nikah siri. Antum kalau nggak ngomong sama istri pertama, bisa menjadi laki-laki takwa seumur hidup. Takut istri tua maksudnya. Ngomong aja. Gini deh, kamu mau masuk surga nggak? Surga biasanya yang dijual pertama laki-laki surga. Wah, Masya Allah Mas, pokoknya kalau surga udah deh, nggak bakal nolak. Masya Allah. Terus kamu mau nggak menolong? Paham nggak hadis Rasulullah SAW? As-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang memperhatikan janda dan orang-orang miskin itu seperti dia di jalan Allah. Hadisnya sahih. Akhrajahu Ibnu Majah. Masya Allah. Ya sahih memang. Sahih. Akhrajahu Ibnu Majah. Terus gimana, Mas? Yakini maksud saya. Nah, kalau antum lihat muka mimiknya sudah mulai agak tegang, pending dulu. Nah, nanti aja deh kita lanjutkan seri yang berikutnya. Gitu kan gitu. Itu. Jadi ada jalan. Ya, tidak harus kita itu menutup pintu lainnya yang hanya ada cerai, tidak. Makanya pernah ada orang yang datang kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, saya ingin menceraikan istri saya. Loh, kenapa? Saya nggak cinta. Emang rumah tangga itu harus dibangun di atas cinta. Kalau memang begitu, mana pentingnya merawat cinta dan mengendalikan diri saat muncul kebencian. Namanya benci cinta itu apa? Bahasa hati. Nggak bisa konstan setiap saat. Makanya disinilah pentingnya, mahalnya, dan lebih susah pekerjaan cinta daripada perasaan cinta. Kalau pekerjaan merawat, menjaga, perasaan tinggal ngalir itu. Apalagi kalau sudah dengan istri yang baru, ya itu sudah pasti seneng gitu kan gitu. Yang perempuannya walaupun seneng kan gitu. Iya. Nah, kerjasama. Antum nggak ada masalah ya, seperti Rasulullah kadang bantu jahit, bantu ini, pokoknya dibantui istri, jangan dibiarkan sendiri. Kadang-kadang ada sama istri itu tega banget, padahal istri itu Masya Allah penting, tapi sering ditelantarkan. Makanya saya ibarat seperti jantung, Pak. Jantung itu penting, tapi sering kita nggak sadar bahwa kita itu hidup sangat bergantung pada jantung. Sering kita telantarkan. Tapi kalau nggak ada jantung, nggak ada istri, cucian numpuk, ini numpuk semua. Hidup bujangan sebelum nikah itu lebih ringan daripada membujang setelah nikah. Kenyataannya kan? Ngerasain nggak? Syukurin loh. Ya. Terus tolong istri itu, gini Pak, cara untuk ini. Berilah hadiah, terutama saat-saat hari senang. Contoh dia setelah lahiran sukses, kasih hadiah. Kan biasanya sering istri itu ngomong-ngomong, saya pengen ini, pengen, nggak pernah keturutan. Nah, saat itulah, Masya Allah, ini lagi lahiran lancar, Masya Allah, dia pengen itu, sudah lama ngomong, nggak pernah saya kasih turutin. Apa? Beli cincin 5 gram. Itu cuma 5 gram kok, Mas, gitu kan gitu.
Tapi kalau kawat nggak apa-apa deh. Ini mas, gitu kan ya, nggak apa-apa. Udah kalau begitu diturunin baju. Pokoknya hadiah sekecil apapun jangan diremehkan sama istri. Terus kemudian bahagiakan istrimu dengan hiburan. Sesekali kita harus refreshing, ya. Makanya di sini kalau bisa setiap tahun itu meletakkan anggaran rumah tangga. Dan kita bukan suatu hal yang aib. Bahkan kemarin atau beberapa minggu lalu saya seminar di Gunadarma. Itu membahas masalah rumah tangga sakinah dan mengatur pembelanjaan dan ekonomi rumah tangga. Jadi tidak ada masalah, bahkan itu merupakan suatu hal yang memudahkan kita mengendalikan kebutuhan. Contoh, pemasukan antum berapa satu tahun, antum atur primer berapa, sekunder berapa, sehingga nanti kalau seandainya pemasukan sekarang agak sedikit rendah, ya udahlah jalan-jalannya nggak usah jauh-jauh, rumah saya Cipayung ke Taman Mini aja, itu sambil jalan aja bisa. Kalau nanti agak sedikit banyak bisa ke Anyer. Di situ penting. Aisyah aja masya Allah, bagaimana kadang-kadang melakukan hiburan bersama Rasulullah SAW. Kadang lomba lari, kadang-kadang Rasulullah SAW nonton permainan sama Aisyah. Bahkan diceritakan begitu asyik, begitu mesra di dalam hadis itu. Di antaranya saya letakkan itu dagu saya di pundaknya Rasulullah, kemudian saya tempelkan kepala saya di kepala Rasulullah sambil melihat Habasah main tumbak, main perang-perangan di masjid. Ini Rasulullah SAW yang begitu sibuk, begitu masya Allah padat, ada jihad, ada dakwah. Dia sebagai seorang nabi, tapi tetap ada waktu untuk keluarga. Begitu juga antum ketika pulang, tapi jangan main terus habis duit antum. Itu masya Allah ya. Jadi sesekali perlu merubah rutinitas. Nah ini penting sekali ya ikhwan. Hidup monoton itu jarang orang yang kuat. Makanya berganti suasana itu cenderung lebih fresh. Contoh antum di dalam masalah rumah, nggak harus ganti-ganti rumah. Cara natanya, sekali ini ruang tamu, di sini kursinya pindah, itu lebih bagus. Begitu juga ketika kita sekarang jalan-jalan. Begitu juga ketika cara bicara, masak, ya. Dan tidak kalah pentingnya, maaf, saya bukan bicara seronok, tetapi kata Rasulullah SAW, Innallaha la yastahi minal haqqi syai'a. Allah tidak malu menyampaikan yang hak, termasuk membenahi rutinitas hubungan seksual suami istri. Iya, betul. Apalagi di sini sehat semua kan gitu kan, nggak ada yang sakit. Itu perlu. Alhamdulillah buku-buku ini semuanya. Tapi jangan nonton film porno berdua. Itu menyebabkan mati segala-galanya. Jangan. Dan itu banyak cara. Dengan demikian, di sini perlu merubah rutinitas apapun, bukan hanya soal masalah makanan, bukan soal masalah baju, bukan masalah kegiatan harian, termasuk masalah-masalah yang terkait dengan rutinitas hubungan seksual suami istri. Kenalilah tabiat istrimu dan bersabarlah. Tadi sudah saya sampaikan, wanita itu sangat sensitif terhadap penilaian. Itu biasa. Makanya kalau kita lihat, perempuan itu paling jujur ditanya tentang kecantikannya, paling susah jujur ditanya umurnya. Itu perempuan. Mbak, umur mbak berapa? Itu ngomongnya nggak jawab. Dan selalu dimudahkan aja. Tapi kalau dia, mbak cantik banget, masya Allah gitu. Ya mbak memang masya Allah, saya kalau di keluarga saya itu memang saya paling putih, paling cantik, paling ini gitu. Langsung lancar, fase. Iya, jujur untuk itu. Makanya kalau antum menilai istri antum juga jangan to the point, jangan terlalu ini, karena dia sensitif. Contoh aja, Dek, masa kamu ini nggak pernah enak gimana sih? Wah itu udah ngambek 2 bulan nggak masak. Itu. Apalagi wanita itu kalau dibanding-bandingin, masya Allah, itu paling ini. Makanya jangan suka banding-bandingin. Kamu itu kenapa sih nggak bisa kayak istrinya si Sono?
itu potongannya plek aja. Yang gesit dong deh, gitu loh. Yang kreatif. Jadi perempuan itu yang inovatif. Waduh, ngomongnya gayanya kayak udah tren aja udah. Akhirnya apa, tersinggung. Apalagi dibanding-bandingin sama madu. Oh, madu hidup maksudnya. Gitu ya. Kalau perempuan madu mati seneng, madu botolan seneng, madu yang satu ini, wah udah. Wah, dibanding-bandingin, hancur. Gitu. Makanya cara diantara cara sukses untuk berpoligami, pertama tegas, kemudian dablek dikomplain. Iya, kalau antum sekarang nggak dablek cengeng, mati muda ente. Itu komplain sini tenang, komplain sini tenang. Udah, pokoknya ilmunya ilmu diem aja, tenang aja, dablek tadi itu. Itu. Terus kemudian tadi itu jangan suka banding-bandingin. Ini sini enggak. Itu insya Allah lancar. Nah, yang terakhir modalnya punya perusahaan 3. Iya, istri pertama 1 perusahaan, istri kedua 1 perusahaan, 3 untuk anak-anak. Itu antum sekarang anak hitung aja, antum kalau punya anak 15, 3-nya di pondok, 3-nya di UI, 3-nya di Unpad, 3 di SMA, udah berapa? Itu gitu loh, itu realistis ya. Wanita sangat perhatian terhadap penampilan, makanya tampil anggun, tampil ini beda dengan laki-laki, apa adanya kan gitu ya, pokoknya asal aja, yang penting bersih. Tapi kalau perempuan Masya Allah, soal masalah kudung aja itu rendra, rendra itu penting ya. Kadang-kadang hanya ganti pojokannya itu di pengkelungi begini aja, wah ini baru royoan lagi. Pakaian juga begitu, ininya agak disedikit begini, waduh ini beli lagi. Sampai akhirnya apa, pakaiannya tuh 5 pintu almari. Wanita itu sangat perasa, betul. Wanita itu lebih unggul dalam bicara, tadi sudah. Wanita sangat senang bergaul. Jangan pinter menghayal ya, di dalam hidup ini jangan cuma menghayal. Hadapi segala sesuatu itu dengan realistis. Masalah kita itu memandang harta, masalah juga memandang anak, pendidikan anak, masalah tadi itu berpoligami. Antum kalau memang sekarang potongan-potongannya itu nggak mungkin kena, jangan tiap hari mikir poligami, kendeng antum. Iya, udah saya 1 aja kayaknya nggak, udahlah bismillah ya Allah, anak qanaah. Ya, iya, kifayah 1 aja. Karena apa? Hal ini tanggung jawab, itu amanah. Makanya pokoknya gini, siapa yang memandang poligami senang, itu pasti hancur akhirnya. Tapi siapa yang memandang amanah, insya Allah, ya. Sekarang jangan pinjam pola pikir orang lain. Nah, ini penting, ya ikhwan. Di dalam hidup kita tidak boleh sekarang ini pinjam pola pikir orang lain, bandingin, itu di dia begini bisa, kenapa saya enggak? Jangan. Karena masing-masing kata orang itu lain lubuk, lain belalang, lain apa? Lain ladang, lain belalang, lain orang, lain maunya. Ini rusak semua pribadi sampai sini, Pak. Ya, itu. Ya udah pokoknya gitulah. Ya, itu saya akhiri insyaallah. Tentang masalah di akhir antum bisa baca tentang badai pasti berlalu. Yang pertama adalah cemburu buta. Cemburu itu penyakit paling berbahaya. Laki atau perempuan, di bab yang terakhir antum bisa lihat, cemburu buta. Kalau cemburu nyata nggak apa-apa. Cemburu nyata antum tahu, istri antum selingkuh, diem saja, dayus namanya. Dayus itu siapa? Apa? Dayus itu siapa? Adik wedus. Itu dayus itu adik wedus. Itu nggak punya kecemburuan. Itu antum harus. Tapi kalau tidak ada dasarnya, ya jangan dicari-cari. Kadang-kadang perempuan pencemburu, suaminya keluar dicurigai,
Sampai ke masjid aja dikontrol, dipantau. Apalagi kerja, sampai ditelepon 3 kali 4 kali. Mas, udah nyampe belum? Belum, macet nih. Itu. Telepon lagi, telepon. Sampai ke kantor pun nggak puas, telepon temennya, ditelepon. Mas, tuh si kampret udah datang belum? Awas ya Mas ya, bantu ya Mas ya. Itu aneh-aneh itu. Padahal di Jakarta itu mau belok kemana sih macet? Ada itu. Begitu juga kadang-kadang kita itu sama istri, sama tukang sayur aja cemburu, sama paman sendiri cemburu. Nah ini loh, dasarnya ada enggak gitu loh. Antum juga jangan mau memberi peluang. Istri kadang-kadang ini ibu-ibu ya dikontrol. Kalau beli sayur itu kadang-kadang keluar pakai pakaian seasal gitu. Makanya profesi yang paling mantep ini tukang sayur, pagi-pagi udah direbut mama gitu. Udah pakainya begitu, pakaian dalam aja keluar lagi itu. Nah ini ya antum harus kontrol. Nggak boleh keluar, pakai jilbab, pakai pakaian yang benar. Antum ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ke pasar juga begitu. Bahkan kata Rasul, kalau bisa kamu jangan sampai paling awal masuk pasar, paling akhir keluar dari pasar. Karena setan di situ tempat perangnya dan menancapkan benderanya, kata Rasulullah SAW. Dan pokoknya ke pasar itu kalau nggak terpaksa jangan. Istri antum harus tanamkan. Kadang-kadang subhanallah ke pasar itu hobi. Anaknya ikut-ikutan lagi. Ikut Mbak, mau apa? Udahlah pokoknya ikut aja. Nah, orang yang ikut-ikutan lebih berbahaya. Yang diikutin mau beli setrika Pak, yang ikut-ikutan beli kulkas coba. Karena nggak punya target nyampe pasar. Wah, ini kulkas bagus deh gitu. Beli lagi, ngutang sama dia. Nah ini dikontrol. Demikian mungkin kita kembalikan kepada moderator. Mudah-mudahan ada hal-hal yang kita bisa diskusikan.